mampir ya. Kamu kalau cemburu kayak gini tuh gemes banget sih. Tapi nggak cocok kalau kamu cemburu ini buat muka kamu yang ganteng banget. Mau pakai nanya lagi? Ya aku jelas-jelas cemburu lah sayang. Ya aku ngomong ini kan aku jujur sama kamu. Aku tuh nggak suka kalau kamu dekat-dekat terus sama Justin. Ya aku cemburu lah. Iya sayang, aku paham. Cuman aku sama Pak Justin itu nggak ada apa-apa. Dan aku nggak akan mungkin juga tertarik sama Pak Justin. Apalagi Pak Justin tertarik sama aku. Nggak mungkin dong. Pak Justin itu tertariknya sama Bu Arin, bukan sama aku sayang. Jadi kamu nggak usah khawatir, oke? Tapi aku suka deh kalau kamu cemburu gini. Berarti kan itu tandanya kamu sayang sama aku. Nanya lagi ya sayang lah. Udah, kamu dari tadi ngeledekin aku terus. Malas aku. Udah kita makan aja yuk. Jadi kamu sayang sama aku ya? Sayang banget ya? Iya. Sayang. Mas, kamu ngapain malam-malam kesini? Aku boleh ngobrol nggak sebentar? Sebentar aja. Udah malam, Mas. Lewat chat aja kalau mau ngobrol. Ini penting banget, 15 menit aja. Boleh? Lewat chat aja, Mas. 5 menit, please. Mas, maaf, Mas. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngobrol. Saka. Iya, udah lewat chat. Saka, kamu tuh dengerin Ariana gak sih? Ariana tuh gak mau ngobrol sama kamu. Mendingan kamu pergi dari sini, Sak, ya? Dan aku minta tolong sama kamu, Sak. Jangan pernah kamu maksain Ariana lagi. Kamu bisa nggak usah ikut campur urusan saya sama Ariana? Ini urusan saya sama Ariana. Saya perlunya sama Ariana. 5 menit ya? Kalau kamu mau ngobrol sama aku mungkin bisa lain waktu aja, Mas. Sekarang kamu mendingan pulang. Ini udah malam. Dita pasti nungguin kamu, Mas. Ya, sayang? Mas, itu mereka ada apa sih? Kok rame banget lagi bahas apa? Nggak tahu mereka lagi ngomongin apa. Aku kepo banget sih, pengen tahu, Mas. Udahlah, sayang. Nggak usah dipikirin. Kita masuk aja. Enggak. Kita kesana aja yuk, gimana? Ya, yuk. Sayang, nggak usah. Nggak penting buat kita tahu. Udahlah, Eka. Mas, itu lagian juga ada Saka deh. Kenapa sih dia nggak ada kapoknya kesini terus? Sayang, kita masuk aja. Yuk. Nggak baik loh untuk kamu malam-malam gini luar, ya. Hari, mendingan kamu masuk aja dulu ya. Aku harus ngomong sama Saka. Apa Justin? Aku bisa handle ini sendiri. Sak, kalau kamu ada pesan buat Ariana, mendingan kamu ngomong ke aku ya, biar aku sampaikan ke Ariana. Kenapa? Orang Ariana ada di depan aku kok. Emang kamu juru bicaranya Ariana? Karena sepertinya telinga kamu itu kurang peka, Saka. Ariana udah bilang dia tuh nggak mau bicara sama kamu, tapi kamu tetap aja maksain. Justin, udah Justin. Gak apa-apa, nggak usah diladenin, Mas. Mas, kamu pulang ya? Arin, sekarang kamu masuk aja dulu, Rin, ya. Kalau ini yang mengganggu kamu, aku harus selesaikan masalah ini. Kamu masuk ya. Ini yang dibilang sama Galvin. Ariana dan Justin udah deket banget. Kenapa, Nan? Tuh ada Mas Saka di depan tuh. Tadi pengen ngajakin Arin ngobrol, tapi Arin males, Bi. Ya ampun, Mas Saka itu loh yang nggak ada kapok-kapoknya. Udah diusir berkali-kali masih aja. Mau apa sih dia, Non? Tahu, Bi. Itu tadi Galvin ngapain di sini, Bi? Oh itu mau ngambil barang yang Bibi pinjem. Pas Bibi keluar, Mas Galvinnya diajak ngobrol sama Bapak gitu. Bibi iya sini ngapain? Masih pinjem-pinjem barang di mereka. Udah nggak usah, Bi.
Arin bisa kok beliin, Bibi tinggal ngomong sama Arin. Iya, Non. Udah nggak usah lagi berurusan sama mereka lah. Buat apa juga? Arin, ada apa ini nak? Kok Arin seperti marah-marah? Marah-marah sama siapa? Permisi, Non. Ya gimana Arin nggak marah-marah, Pi? Papi, Bi, Iya, semuanya masih berusaha untuk komunikasi sama keluarganya Tante Niken dan Om Wijaya. Buat apa, Pi? Papi ini ada stroke loh, nanti kalau kambuh gimana, Pi? Loh, Papi ngobrol cuma sebentar kok tadi sama Galvin, hanya sebentar. Ya tapi tetap aja Arin nggak terima, Pi. Papi nggak ingat gimana komentarnya mereka tentang Mami. Jadi ya udah, sekarang mendingan nggak usah lagi berurusan sama tetangga sebelah, terutama Mbak Riri. Nggak usah, Pi. Ya udah. Papi dengerin Arin deh. Ya udah, sekarang Papi istirahat ya, sayang ya. Ayo istirahat, Pi. Kenapa sih Justin? Kamu itu datang ke kehidupannya Ariana kayak pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Saka, kamu ingat nggak sih, Saka? Ketika aku sedang bersepeda dengan Ariana dan Ariana hampir aja ketabrak. Kamu tuh sempat pesan sama aku loh untuk jagain Ariana. Kamu lupa sekarang? Arin! Kamu nggak apa-apa? Rin, kamu nggak apa-apa? Justin, kamu bisa nggak jaga Ariana? Saya ingat. Dan saya nyesel ngomong itu sama kamu. Kamu nggak pantas deketin Ariana. Terus yang pantas siapa? Kamu. Sah, kamu ini kenapa sih, Sah? Kamu kenapa tetap gangguin Ariana? Kalaupun aku lagi deket sama Ariana, kamu ini nggak punya hak buat ngelarang. Dan kamu udah nggak ada kesempatan lagi buat sama Arin, Sah. Sebaiknya kamu sekarang mundur, Sah. Biarkan aku yang membahagiakan Arin. Dan aku minta tolong sama kamu, Sah. Jangan pernah kamu ganggu Ariana lagi. Dan jangan pernah memaksa dia lagi. Sama Dinda kan? Iya. Akrab banget ya mereka. Pantesan aja Selin itu dari kemarin uring-uringan. Ternyata sayangannya dia Dinda. Sayang, kalau kamu jadi Dinda, kamu pilih siapa? Selin atau Dinda? Kamu lah. Berarti aku sama Dinda itu emang cocok ya? Ih, kamu nyebelin banget ya. Oh sayang.
Sepertinya aku jangan kasih tahu Dante dulu masalah ini. Perasaan dia masih belum stabil. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Dante. Saya curiga pasti ada sesuatu antara Saka sama ibu saya. Makanya ibu saya terlihat seperti ngasih kesempatan kedua ke Saka. Dari dulu aku kenal sama Saka. Dia adalah manusia yang cukup beruntung. Ya, memang kadang dia bisa posisinya di bawah, nggak menutup kemungkinan saat ini dia bisa ada di atas. Apa yang dibilang Selin ada benarnya juga. Saka emang selalu saja beruntung. Meski beberapa kali hampir celaka dan terpuruk. Selalu aja ada yang nolongin dia. Basah celana aku. Iya. Apaan sih? Iya, maaf. Kamu mau nyemil nggak sih? Aku masih hafal cemilan kesukaan kamu. Pas ya. Sambil ngeliatin ombak, spoi-spoi, makan cemilan kesukaan kamu. Iya. Iya, oke. Kamu boleh habisin semua. Ini aneh sih. Kadang aku ngerasa takut dan pengen banget ngejauh dari Mas Saka. Tapi kadang aku juga ngerasa aman, ngerasa nyaman di dekat Mas Saka. Aku beliin 3 lagi ya. Mau? 3 atau 5? Oke, kamu tunggu sini. Nggak mungkin, udah nggak mungkin hubungan aku sama Mas Saka udah berakhir. Aku nggak mungkin menjalin hubungan lagi sama dia, titik. Ampun, ini Saka malah tidur di sini gimana sih? Suamiku bangun suamiku. Ya 5 menit. Saka bangun dong. Kamu gimana sih malah tidur di sini? Saka, kamu pasti semalam pulangnya malam banget ya sampai tidur di sini. Nggak tahu, aku nggak lihat jam, Dit. Kamu tuh dari mana sih? Pulangnya lama banget, kemarin aku tungguin. Habis ketemu Bu Wiryo. Sekarang aku udah tahu fakta yang menurut aku nggak masuk di akal, Dit. Fakta gimana maksud kamu? Kamu ngomong yang bener dong, jangan bikin aku bingung kayak gini. Ya aku anak kandungnya Bu Wiryo, percaya nggak kamu? Anak kandung Bu Wiryo? Kok bisa? Maksud aku, jadi sebenarnya orang tua kandung kamu tuh siapa? Ya orang tua kandung aku itu Bu Wiryo, Bu Febri, Pak Ridwan, itu hanya dititipin aja. Aku kayak
Kamu ngerasa kayak barang tau gak sih dititip-titipin gitu aja. Sekarang aku baru tahu kalau orang tua kandung aku itu Bu Wiryo sebenarnya. Saka, tapi ini kesempatan bagus buat kamu, Saka. Kamu harus manfaatin ini. Kalau kamu anak Ibu Wiryo, kamu bisa dapat pertolongan dari Bu Wiryo. Kamu bisa balas dendam ke keluarga Kusuma. Karena Bu Wiryo itu kan orang yang punya kuasa dan dia juga disegani banyak orang, ya kan? Nah, tertarik aku. Saka ini semakin jadi bodoh dan naif. Punya ibu kandung seperti Bu Wiryo, kok nggak dimanfaatin sih? Aku nggak akan menyia-nyiakan hal ini. Maaf, ini ada surat buat Noninda. Buat saya? Iya, Non. Makasih ya. Permisi, Non. Surat panggilan perceraian. Itu surat apa, Dik? Ini surat panggilan sidang perceraian. Kita minta maaf ya, Bu. Ibu udah mencari-cari anak ibu dengan susah payah, ternyata begitu ketemu anak ibu adalah Saka. Ibu pasti kecewa. Saka bukan anak yang sempurna, bukan anak yang baik seperti Dante, Bu. Saka minta maaf kalau ibu kecewa sama Saka. Enggak, Saka. Ibu tidak ingin apa-apa. Ibu hanya ingin bertemu sama kamu dalam kondisi baik. Tidak kurang satu. Bahkan ibu akan mempertaruhkan apa saja demi bisa bertemu sama kamu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Makasih ya. Kamu sudah mau memanggil Ibu. Apapun, Ibu, Mami, Bunda, Mama, apapun yang Ibu mau. Saka yang harusnya terima kasih sama ibu, karena ibu udah gak menyerah untuk mencari Saka, dan sekarang ibu mau menerima Saka. Dan sekarang Saka bisa dapat kehangatan dari ibu. Itu Bu Wiryo sama Saka kan? Sebentar, artinya Bu Wiryo udah beneran tahu soal Saka. Menarik.